Judulnya adalah berbahaya mencampur Taurat dengan anugerah. Bagian yang pertama. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5, silakan dibacakan. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, Ya. dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Siapa yang melakukan ini Bapak Ibu? Yesus. Dia penyakit ditanggung, kesengsaraan dipikul. Terus? Padahal kita mengira dia kena tula, Ya. dipukul dan ditindas Allah. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Ya. dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan Ya. oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Demikian. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Ayat ini nubuatan tentang karya salib Yesus, dan bahwa Yesus yang mengerjakan semuanya. Mengerjakan kesembuhan kita, membebaskan sengsara kita, bahkan juga menyembuhkan segala kita, dan juga menyelamatkan kita Bapak Ibu. Karena ayat ini tadi berkata, tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya, sengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ya, bahkan juga dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Bahkan ganjaran keselamatan bagi kita ditimpakan pada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi Yesus semua yang ngerjakan. Dan inilah harusnya yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen Bapak Ibu. Bahwa Yesus semua yang ngerjakan. Ya, ngerjakan keselamatan kita, ngerjakan kesembuhan kita, ngerjakan bebas sengsara, bahkan juga kita diberkati. Tetapi hari-hari ini banyak orang Kristen bingung Bapak Ibu. Kenapa? Mencampur baurkan antara Taurat dan anugerah. Sebenarnya Taurat dan anugerah itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda, tapi orang Kristen bingung. Haleluya. Sehingga mereka mencampurkannya. Ya Bapak Ibu. Dan lewat pencampuran inilah sehingga banyak orang yang bingung. Haleluya. Coba kita lihat bahwa Taurat dan anugerah itu sebenarnya sungguh-sungguh berbeda. Tidak boleh dicampur. Kita buka dulu Yohanes 1 ayat 17 Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 17. Ya, silakan dibacakan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, jadi hukum Taurat dari pihak Musa. Lalu, Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. ya, kasih karunia atau anugerah dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Sekarang perhatikan kepada saya. Oke, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, ini misalkan Bapak Ibu, ini hukum Taurat. Lalu kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, ini dua-duanya itu datang dari kerajaan surga Bapak Ibu. Ya, kerajaan surga itu adalah kerajaan. Dan dari kerajaan pasti ada titah, pasti ada perintah, pasti ada hukum. Benar Bapak Ibu? Itulah hukum Taurat. Ini adalah hukum dari surga. Haleluya Bapak Ibu. Dan ini dibawa oleh Musa turun dari Gunung Sinai. Lalu dari surga juga keluar, hal yang kedua, itu adalah anak Allah, anak kerajaan, itu adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi dari surga keluar dua hal. Pertama hukum, pasti ada hukum. Kerajaan pasti ada hukum. Amin. Ada peraturan, itulah hukum Taurat. Dan dari kedua, yang keluar dari surga adalah anak surga, anak kerajaan Allah, anak Allah. Namanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah yang membawa kasih karunia atau anugerah dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu hukumnya, satu anak Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Satu hukum dari surga, satu anak Allah. Hukum inilah hukum Taurat. Sedangkan Yesus inilah yang membawa anugerah. Inilah orang hidup dalam anugerah, hidup dalam iman, hidup dalam Yesus yang kerjakan. Nah, bagi kita orang Kristen Bapak Ibu, kita hidup dalam Yesus. Kita hidup di sini. Dan karena kita hidup dalam Yesus, maka kita tidak boleh ada di sini. Tetapi hari-hari ini banyak orang Kristen mencampur baurkan ini sampai kacau semua. Haleluya. Seakan-akan Taurat itu sama dengan Yesus ya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ayat ini sudah mengatakan tadi. Haleluya. Haleluya. Dan ketika orang ditanya berhubungan dengan Allah, apa seringkali orang berkata? Allah itu kadang-kadang marah, kadang-kadang baik, kadang-kadang mengutuk, kadang-kadang memberkati, kadang-kadang membuat sembuh, kadang-kadang membuat sakit sebagai hukuman. Allah kadang-kadang dianggap seperti Allah kadang-kadang Bapak Ibu. Allah yang berubah-ubah. Dan ketika dikejar lagi, kenapa Allah bisa berubah-ubah? Kadang-kadang marah, kadang-kadang baik, kadang-kadang memberkati, kadang mengutuk, kadang-kadang menyembuhkan, kadang membuat sakit. Tergantung ketaatan kita. Tergantung ketaatan kita. Ketika orang berkata demikian, bahwa Allah bisa berubah-ubah, tergantung kepada ketaatan kita. Maka sebenarnya orang itu sudah menunjuk pada Taurat, bukan lagi kepada Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Karena di dalam Taurat lah, itu Allah bersikap sesuai dengan perbuatan manusia, sesuai dengan apakah dia bisa lakukan hukum Taurat atau tidak. Kalau dia bisa lakukan hukum Taurat, dia diberkati, dia diangkat dari segala bangsa,
berkat mengejar dia. Tetapi kalau dia gagal, kutuk akan mengejar dia. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, setelah itu loncat ayat 15. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 2 dan 15. Judul perikopnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Stop. Apa perintah Allah itu Bapak Ibu? Itulah 10 hukum Taurat. Itulah 10 perintah. Haleluya. Terus, lanjutkan. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Stop. Jadi inilah bagian orang yang taat melakukan Taurat. Ya, kalau setia melakukan segala perintah, harus segala perintah Bapak Ibu, karena hukum Taurat itu 10, tapi itu satu kesatuan. Nggak boleh dilanggar satu pun. Ya, maka dia akan diangkat dari segala bangsa. Dan yang kedua, berkat akan ada pada dirinya. Itu janji berkat. Sekarang loncat ayat 15 ya. Ini yang terjadi kalau orang gagal. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah. Segala perintah. Jadi harus segala. Nggak boleh misalkan hukum Taurat 10, satu gagal. Nggak bisa. Gagal satu, gagal semua. Yakobus 2 ayat 10 berkata demikian Bapak Ibu. Ya, harus semua. Dan itulah yang tidak mungkin dilakukan. Terus, lanjutkan. Dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Demikian. Haleluya. Lihat kepada saya, Bapak Ibu. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Dan inilah yang dalam pikiran banyak orang Kristen. Bahwa mereka mengalami Allah baik kalau mereka setia, dan mereka mengalami kutuk ya kalau mereka gagal melakukan Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Ya, tapi nyatanya Bapak Ibu, tidak ada orang yang berhasil melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang berhasil. Kenapa? Karena Taurat itu adalah standar kekudusan Allah, standar kesempurnaan Allah. Sedangkan manusia yang mengerjakan itu di bawah standar ketika mereka jatuh dalam dosa. Maka tidak mungkin hal yang kudus, yang sempurna dikerjakan oleh manusia yang tidak sempurna. Itulah sebabnya orang yang di dalam hukum Taurat selalu hidup dalam kegagalan. Dan ujungnya selalu hidup dalam kutuk. Musa sendiri yang membawa turun hukum Taurat Bapak Ibu dari Gunung Sinai gagal. Buktinya nggak masuk tanah Kanaan. Hanya satu pribadi yang mampu mengerjakannya. Siapa namanya? Yesus Kristus. Haleluya. Ya, hanya itu Bapak Ibu. Ya. Nah, seringkali orang mencampur baurkan ini Bapak Ibu, Taurat dengan anugerah. Dan bukan hanya jemaat ternyata Bapak Ibu, bahkan juga mahasiswa teologi banyak yang bingung mencampur baurkan ini. Sehingga mereka sendiri bingung, kenapa Allah pada masa perjanjian lama sering murka kepada bangsa Israel, tetapi pada masa perjanjian baru demikian baik, sehingga rela mati bagi manusia. Mereka bingung, kenapa bisa terjadi demikian? Haleluya. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak sadar bahwa Allah dari surga mengeluarkan dua hal. Pertama hukum, yang kedua anak Allah. Dalam perjanjian lama, orang hidup dalam hukum Taurat Bapak Ibu, ini dia. Dan karena orang selalu gagal, maka Allah yang penuh kasih tidak bisa memberkati manusia Bapak Ibu. Itulah sebabnya, karena Allah yang penuh kasih ingin memberkati manusia, umatnya. Kalau masih hidup dalam hukum Taurat, maka umat Allah tidak bisa diberkati. Maka Allah kemudian mengeluarkan yang kedua. Itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Membawa kasih karunia, membawa kebenaran. Sehingga apa? Siapapun yang gagal dalam hukum Taurat bisa datang kepada Yesus untuk beroleh pengampunan, untuk beroleh pembenaran. Dan dalam Yesus inilah kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sudah lihat itu? Iya. Dan hari ini kita orang Kristen hidup dalam anugerah. Itulah sebabnya dalam kekristenan kita selalu diberkati. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari jangan mencampur baurkan Taurat dan anugerah Bapak Ibu. Mari kita keluar dari Babylon. Mari kita keluar dari kebingungan. Jangan lagi kita mengalami seperti zaman Babel dulu. Orang kebingungan karena perbedaan bahasa. Tapi hari ini mari Bapak Ibu, ya, banyak orang Kristen mencampur baurkan Taurat dengan anugerah. Sehingga mereka bingung. Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi hari ini kita percaya Bapak Ibu, bahwa kita dalam Yesus, kita dalam anugerah. Dan inilah yang memberikan jaminan kemenangan kuasa di dalam kehidupan kita. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Taurat dan anugerah inilah sebenarnya yang terjadi pada zaman Adam dan Hawa dulu Bapak Ibu. Di tengah taman ada dua pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itulah Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan memang lewat Yesus Kristus lah pohon kehidupan ini kita bisa beroleh kehidupan. Yesus pokok anggur kita lekat, maka kita beroleh hidup.
Sedangkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itulah kemudian berwujud kepada hukum Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itulah sebabnya bagi kita hari ini, mari kita orang Kristen dalam Yesus, jangan ada di sini. Karena itulah di dalam peristiwa kejadian jatuhnya manusia jatuh dalam dosa, ya Allah berkata, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu mati. Hal yang sama juga ketika kita ada dalam Yesus Bapak Ibu, kita hari ini dalam Yesus, kita hidup dalam pohon kehidupan, kita ada di sini. Maka larangan satu-satunya, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan hidup dalam Taurat Bapak Ibu. Ini dia. Haleluya. Iya, sama. Dan kalau berbicara juga dengan tabur perjanjian, hal yang sama juga. Ketika kita ngomong dua loh batu, jangan lagi. Iya, kita tidak boleh dalam tutup pendamaian. Kalau kita sudah ditutup pendamaian, jangan lagi dua loh batu. Ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita orang Kristen hidup dalam pohon kehidupan. Kita hidup dalam Yesus, kita hidup dalam iman, kita hidup. Ketika kita dalam Yesus, disitulah janji kemenangan kuasa kita alami dalam kehidupan. Berikan sekali kemudian luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tapi rupanya kebingungan orang Kristen hari ini Bapak Ibu, itu sudah dialami zaman dulu. Jemaat Galatia mereka bingung, dicampur oleh segala ajaran sesat Bapak Ibu. Dan itulah yang ditegur keras oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 7. Sudah di sana Bapak Ibu? Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, Injil lain. Apa Injil lain? Terus lanjut. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Demikian. Haleluya Bapak Ibu. Iya, sekarang lihat kepada saya. Paulus menegur jemaat Galatia yang terpengaruh oleh Injil lain. Apa sih yang dimaksud dengan Injil lain? Injil lain adalah Bapak Ibu, Injil yang dicampur dengan Taurat. Injil yang dicampur dengan adat istiadat orang Yahudi pada masa itu. Haleluya. Iya, karena apa? Karena zaman dulu Bapak Ibu, adat istiadat orang Yahudi sudah bercampur, sudah menyatu dengan Taurat. Sejak mereka mulai dari Gunung Sinai Bapak Ibu, mulai dari Gunung Sinai turun Taurat, mulai dari situlah budaya orang Yahudi, adat istiadat mereka sudah tercampur dengan budaya orang Yahudi. Haleluya Bapak Ibu. Nah, ketika Injil mereka terima, adat istiadat ini masih terbawa oleh mereka. Apalagi ada orang Yahudi lagi yang mengajarkan pencampuran ini. Dalam istilah teologinya, pencampuran itulah disebut sinkritisme. Itu seperti pencampuran agama dengan adat istiadat. Misalkan di Bogor ini nggak terlalu kelihatan Bapak Ibu, tapi kalau di pelosok-pelosok itu nyata sekali. Ya, misalkan apa? Mencampurkan Alkitab dengan budaya setempat. Seperti apa? Melihat hari baik, lihat primbon, lihat susu kara, segala macam Bapak Ibu. Ya seperti gitu. Nah, pencampuran agama dengan adat istiadat inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Iya, karena bisa menyesatkan. Ini yang tidak benar. Haleluya. Nah, dalam konteks Galatia ini adalah mencampurkan Taurat Bapak Ibu. Karena Taurat ini telah melekat di dalam kehidupan orang Galatia. Haleluya. Dan lewat pencampuran inilah mereka tidak lagi murni hidup dalam anugerah Bapak Ibu, tapi telah mencampur Taurat ini dengan anugerah sehingga mereka ada di sini. Dan inilah kebingungan tadi. Inilah yang ditegur keras oleh Paulus. Bahkan saking kerasnya sampai orang Galatia disebut bodoh oleh Paulus. Coba kita lihat ayatnya. Galatia 3 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Ya, silakan dibacakan. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bodoh, haleluya. Orang Galatia disebut bodoh Bapak Ibu. Ya, silakan terus. Siapakah yang telah mempesona kamu? Ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu? Ya. Telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Ya. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Ya. Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Ya. Kamu telah mulai dengan roh? Mulai dari roh, ya. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Haleluya. Jadi memulai dari roh dan mengakhiri dalam daging, maksudnya memulai dari kasih karunia anugerah dan mengakhiri dalam Taurat Bapak Ibu. Karena memang Taurat itu adalah kedagingan. Semua manusia yang mengerjakan. Haleluya. Paulus menegur orang Galatia karena pencampuran ini Bapak Ibu. Maukah engkau memulai dengan roh tetapi kamu mengakhiri dengan daging? Karena itulah bagi kita hari ini. Kita hidup dalam Yesus. Tetaplah hidup dalam roh. Tetaplah hidup dalam anugerah. Maka kemenangan kuasa terus kita alami. Amin Bapak Ibu? Iya. Sekarang kita bandingkan dengan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus Bapak Ibu, anehnya mereka banyak melakukan dosa, tetapi karena mereka tetap hidup dalam anugerah,
Malah Paulus tidak pernah membodoh-bodohi mereka, Bapak Ibu. Iya. Malah Paulus berkata, kamu itu baik Allah. Roh Allah atau Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Coba kita lihat 1 Korintus 3:16, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 3:16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Kalau baca ayat ini sekilas kayaknya biasa aja, Bapak Ibu, tapi maknanya ini dalam loh. Saya akan jelaskan. Lihat dulu kepada saya. Pada zaman dulu, setiap orang Yahudi yang melakukan dosa, mereka minta pengampunan dosa harus datang ke bait Allah. Mereka datang ke bait Allah harus menggeret domba, umumnya domba, hewan domba, korban, Bapak Ibu. Lalu di bait Allah mereka tumpangkan tangan pada domba ini. Maka ketika mereka tumpangkan tangan pada domba ini, pada saat itu dosa mereka dipindahkan ke domba tadi. Dosa mereka ditanggung oleh domba. Dan domba inilah yang harus mati menanggung dosa si orang tadi. Lihat Bapak Ibu, itulah sebabnya domba itu disebut hewan korban. Lalu si orang berdosa tadi, dosanya sudah dibebaskan, ditimbangkan kepada domba, dan dia bisa pulang membawa kebebasan, bebas dari hukuman. Ini gambaran siapa, Bapak Ibu? Gambaran Yesus, anak domba Allah. Kita datang kepada Yesus, segala dosa kita ditimbang kepada Yesus, Yesus yang mati, kita bebas dari dosa. Haleluya, Bapak Ibu. Iya kan? Iya, ini gambar Yesus. Nah, jadi berbicara tentang bait Allah, berbicara tentang tempat pengampunan dosa, Bapak Ibu. Maka ketika jemaat Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bait Allah? Berarti di dalam kehidupan orang jemaat Korintus, gereja Korintus, mereka selalu mengalami pengampunan dosa, selalu mengalami penebusan dosa, selalu dosa mereka diampuni. Karena mereka adalah bait Allah. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, kenapa mereka mengalami demikian? Karena mereka masih hidup di dalam anugerah. Haleluya. Bahkan juga Roh Allah pada ayat lain 1 Korintus 6 dikatakan bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam mereka, Bapak Ibu. Dan kalau Roh Kudus tinggal di dalam mereka, artinya apa? Hidup mereka itu kudus. Karena tidak mungkin dosa dengan kekudusan menyatu. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka, berarti mereka itu sudah kudus. Sebab apa? Selalu mengalami penebusan. Mereka bait Allah. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, haleluya. Kenapa mereka bait Allah? Kenapa mereka selalu mengalami penebusan? Karena mereka selalu hidup di dalam anugerah Yesus. Tidak mencampur baurkan anugerah dengan Taurat. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Galatia. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, Pak, kenapa Paulus harus membedakan antara jemaat Galatia dengan jemaat Korintus? Ya, karena jemaat Galatia, mereka, kekristenan mereka, hidup mereka mencampurkan hidup dalam Yesus dengan hidup dalam Taurat. Campur baurin. Inilah yang membuat kekacauan. Inilah yang membuat Paulus marah. Dan ini juga wujud Allah marah kepada mereka. Tetapi jemaat di Korintus, Bapak Ibu, mereka murni di dalam anugerah itu. Dan saudara perlu tahu bahwa kelakuan yang dilakukan oleh jemaat Galatia mencampur Taurat dengan inilah sesuatu yang buruk sekali. Jadi pengajaran yang keliru, Bapak Ibu, ajaran yang keliru yang dilakukan oleh jemaat Galatia itu jauh-jauh lebih buruk dibandingkan perilaku keliru yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Kenapa demikian? Karena ketika kita hidup dalam anugerah, apapun dosa kita di dalam Yesus, kita selalu mengalami pengampunan. Tetapi kalau mencampur baurkan ini, saudara tidak akan mengalami berkat dari Tuhan yang selalu memberikan pengampunan. Karena itulah bagi kita hari ini, kita orang Kristen, hiduplah suci, hiduplah kudus, hiduplah sepenuhnya dalam anugerah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun itu, saudara akan selalu mengalami penebusan dosa. Dan ketika kita mengandalkan Yesus full di dalam kehidupan kita, Yesus bekerja, kemenangan dan kuasa terus kita alami di dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kita buka. Silakan dibacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi Yesus telah menebus kehidupan bangsa Israel dari kehidupan yang sia-sia, yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Apa itu kehidupan yang sia-sia? Yang diwariskan nenek moyang? Itulah kehidupan di dalam Taurat. Telah ditebus Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, telah ditebus Yesus. Dan itu jelas sekali kalau kita lihat di dalam Galatia 3:13. Bapak Ibu, coba kita lihat. Galatia pasal 3:13a. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Stop. Udah, sekarang lihat kepada saya.
Inilah yang disebut oleh Petrus tadi, Bapak Ibu. Kehidupan yang sia-sia, kehidupan dalam Taurat itu sia-sia telah ditebus oleh Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Perbandingannya kira-kira gini, Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang sia-sia itu adalah kehidupan seperti yang dialami oleh jemaat di Galatia, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara di rumah itu ada pakaian kotor, itu pasti mengganggu sekali. Benar nggak, Bapak Ibu? Sudah nyemek, bau lagi, benar ya? Tetapi selama saudara punya tukang cuci atau saudara punya mesin cuci, Bapak Ibu, pakaian kotor itu nggak terlalu masalah. Kenapa? Saudara bisa cuci dan semuanya bisa selesai. Benar ya, Bapak Ibu ya? Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau tidak ada tukang cucinya atau tidak ada mesin cucinya, maka pakaian itu akan terus menumpuk. Nah, pakaian kotor itulah kira-kira perilaku keliru, perilaku dosa, Bapak Ibu. Ya. Tetapi selama masih ada tukang cuci, masih ada mesin cuci, dan itulah anugerah, maka apapun perilaku keliru bisa dibilas, bisa dibasuh, bisa dibersihkan. Haleluya, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi pada jemaat di Korintus. Apapun dosa mereka, apapun perilaku keliru mereka, selama mereka masih 100% hidup di dalam anugerah, maka semua itu bisa dibilas, semua bisa dibersihkan. Haleluya. Semua bisa dibersihkan, Bapak Ibu. Dan bagi kita hari ini, penebusan Yesus juga dalam bahasa aslinya itu bukan penebusan hanya sesaat, sekali, Bapak Ibu, tetapi penebusan Yesus adalah penebusan continuous, terus menerus. Terus menerus. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya terus menerus. Artinya, selama saudara ada di dalam Yesus, penebusan Yesus terus menerus di dalam kehidupan kita. Kira-kira bayangannya seperti gini, Bapak Ibu. Kalau saudara mandi di bawah pancuran, atau kalau di hotel itu mungkin shower, atau di rumah shower, Bapak Ibu. Selama saudara ada di bawah shower atau air pancuran, apapun yang saudara sabun pasti langsung dibilas. Benar nggak, Bapak Ibu? Langsung itu dibilas. Tetapi kalau saudara ingin sabun benar, maka saudara harus menjauh dari bawah air atau bawah pancuran atau shower tadi. Saudara sabunan bisa semua. Ya, dan sabun itu melekat tubuh saudara. Tetapi kalau saudara ingin dibilas, saudara harus di bawah pancuran lagi. Maka itu akan dibilas semua sabunnya. Hal yang sama juga di dalam kita. Selama saudara ada di dalam Yesus, apapun dosa saudara, penebusan darah Yesus terus bekerja membasuh dosa saudara. Tetapi kalau saudara murtad, menolak Yesus, meninggalkan Yesus, apapun dosa saudara akan melekat pada diri saudara. Tidak ada yang hapus, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, kita mengucap syukur ada di dalam Yesus. Maka apapun yang saudara lakukan, selama saudara tetap di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus, setia percaya kepada Yesus, percaya anugerah Yesus, maka terus proses pembasuhan Yesus terus terjadi di dalam diri kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Itulah yang ditegaskan sekali lagi oleh Paulus, Bapak Ibu. Iya. Dan apa yang terjadi pada orang Galatia, Paulus sangat marah. Kenapa? Karena ada orang Yahudi yang membawa ajaran bahwa yaitu tadi mencampur anugerah dengan Taurat tadi, Bapak Ibu. Kira-kira bentuk pencampuran itu seperti apa? Mungkin saudara juga tahu. Mungkin saudara juga pernah dengar ajaran gini, Bapak Ibu. Ya, benar. Kita beroleh keselamatan karena anugerah. Tetapi untuk tetap mempertahankan keselamatan, kita harus melakukan hukum Taurat. Itulah sebenarnya pencampuran itu, Bapak Ibu. Haleluya. Kesannya benar tapi tidak benar. Haleluya. Bahwa saudara kita semua selamat karena anugerah, itu semua orang setuju. Tetapi selanjutnya, itu yang tidak setuju, Bapak Ibu. Ini yang banyak keliru. Bahwa untuk mempertahankan keselamatan itu, kita harus melakukan hukum Taurat. Itulah pencampuran itu, Bapak Ibu. Haleluya. Kita selamat karena dalam anugerah, dan untuk tetap selamat, hiduplah tetap dalam anugerah. Itu yang benar. Haleluya. Kenapa? Karena di dalam anugerah lah Yesus telah mengerjakan semua Taurat itu. Bahkan telah selesai. Lah kalau telah selesai, apalagi harus kita lakukan? Amin, Bapak Ibu. Justru kalau masih ada yang kita lakukan, berarti sama dengan kita berkata kepada Yesus, Yesus, engkau belum selesai, izinkan aku untuk menyelesaikannya. Nah, iya, Bapak Ibu. Padahal Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Coba kita lihat ayatnya. Roma 10 ayat 4. Roma pasal 10 ayat 4. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran diperoleh. Saudara orang percaya? Saudara orang percaya? Maka kebenaran kita peroleh. Kita peroleh, bukan kita usahakan, bukan kita kerjakan. Kita peroleh. Kenapa kita peroleh kebenaran? Karena kita percaya bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Dan ketika kita peroleh kebenaran ini, apa yang kita dapatkan? Semua ditambahkan. Selamatan ditambahkan, kesembuhan ditambahkan, berkat ditambahkan, banyak hal lain ditambahkan dalam kehidupan kita. Dapat kebenaran, dapat semuanya. Amin. Dan kebenaran itu bukan kita upayakan, tapi kebenaran itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Itu dia. Haleluya. Jadi kebenaran kita hari ini bukan lagi karena kita yang ngerjakan, bukan lagi kita, tapi karena kita percaya, karena kita imani bahwa Yesus telah mengerjakan Taurat itu. Amin. Orang Kristen, karena itulah orang Kristen bukan lagi menekankan tentang perbuatan.
Orang Kristen menekankan tentang iman yang telah Yesus kerjakan. Haleluya. Iya. Jadi bukan lagi perbuatan. Kalau berbicara perbuatan Bapak Ibu, waduh. Ya, orang Kristen paling gak layak masuk surga Bapak Ibu. Bener. Orang Kristen paling gak layak masuk surga. Bener. Karena apa? Orang Kristen, ya sekali seminggu. Orang sebelah sana, setiap hari 5 kali beribadah. Mereka kalau berdasarkan perbuatan, mereka layak Bapak Ibu. Kita kan sekali seminggu. Lalu mereka sehari 5 kali. Kalau berdasarkan perbuatan, kita kalah jauh. Iya. Tapi kita hari ini bukan karena perbuatan kita masuk surga, tapi kita hari ini masuk surga karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mengerjakan semua. Haleluya. Iya, karena itulah hari ini saudara jangan bangga ke perbuatan. Hidup kita orang Kristen adalah hidup dalam iman. Haleluya, hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah mengerjakan semuanya. Haleluya. Ada satu hal juga yang keliru dikatakan banyak orang Bapak Ibu, bahwa ketika orang jatuh dosa, orang itu keluar dari anugerah. Itu pengajaran yang keliru. Orang keluar dari anugerah karena dia masuk kepada hukum Taurat. Coba kita tutup khotbah kita Galatia 5 ayat 4. Ini menjadi ayat terakhir bagi khotbah kita pagi ini. Galatia 5 ayat 4. Galatia pasal 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Ya, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Atau di luar anugerah. Ayat tadi berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi kalau saudara masih ngotot kepada hukum Taurat, maka saudara lepas dari Kristus. Di luar dari kasih karunia Bapak Ibu. Lihat aja kepada apa yang ada di mimbar ini. Dari surga ada hukum Taurat. Dari surga keluar kasih karunia. Jadi kalau saudara meninggalkan Yesus, masuk kepada kebenaran Taurat ini, maka pada detik itulah saudara lepas dari Kristus, dan pada detik itulah saudara keluar dari anugerah. Sesuai ayat tadi Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena anugerah hanya di dalam Yesus. Anugerah, kasih karunia hanya di dalam Yesus. Jadi kalau kita ingin mengalami anugerah, hiduplah tetap di dalam Yesus. Tapi kalau saudara ngotot hidup di dalam hukum Taurat, maka detik itulah saudara lepas dari Yesus. Pada detik itulah saudara lepas dari kasih karunia anugerah Tuhan. Sudah lihat? Karena Taurat dan anugerah ini dua hal yang berbeda. Dan itu sesuai dengan ayat, bukan kata saya. Yohanes 1 ayat 17 tadi. Haleluya Bapak Ibu. Hukum Taurat dibawa oleh Musa, kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini dua hal yang berbeda. Satu versinya Musa, satu versinya Yesus. Satu dibawa oleh Musa, satu dibawa oleh Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Dan kalau jelasnya lagi, berdasarkan kesaksian Bapak Ibu, siapapun yang ditolak di Taurat ini, bisa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Apa Pak contohnya Pak? Seorang wanita yang pendarahan 12 tahun Bapak Ibu, itu tertolak oleh Taurat. Maaf kata ibu-ibu ya. Orang yang pendarahan, ini kata imamat, bukan kata saya. Saudara nanti bisa cek kitab imamat. Wanita pendarahan berdasarkan hukum Taurat tidak tahir, najis Bapak Ibu. Nggak boleh megang orang. Menyentuh orang, maka orang itu juga menjadi najis. Menyentuh satu benda, benda itu juga menjadi najis Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya wanita pendarahan tadi tidak boleh datang ke Bait Allah. Tidak boleh juga berarti beribadah. Termasuk juga tidak boleh menyentuh orang banyak. Lihat Bapak Ibu, tapi rupanya dia saking imannya luar biasa kepada Yesus sampai dia harus menerobos banyak orang Bapak Ibu. Jadi dia sebenarnya sudah menyentuh banyak orang itu. Haleluya. Jadi sebenarnya banyak orang sudah najis. Jadi najis teralala jadinya. Haleluya Bapak Ibu. Nah, wanita tadi Bapak Ibu tertolak oleh Taurat. Tetapi dia datang kepada Yesus. Dan dia beroleh pengampunan. Dan dia beroleh mujizat Tuhan. Amin. Jadi siapapun yang gagal di sini, siapapun tertolak sini, bisa datang kepada Yesus untuk beroleh pengampunan, untuk beroleh mujizat. Jadi ini adalah disediakan Allah sebagai alternatif solusi siapapun yang gagal di sini Bapak Ibu. Yang gagal hukum Taurat, solusinya ada di dalam Yesus. Oke. Kusta juga. 10 orang kusta, itu juga penyakit terkutuk Bapak Ibu. Dan mereka tidak boleh membawa dengan orang normal. Dan juga tidak boleh beribadah. Berarti orang kusta itu tertolak oleh hukum Taurat. Tetapi mereka datang kepada Yesus. Dan mereka beroleh pengampunan. Dan mereka boleh kesembuhan. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi siapapun yang gagal hukum Taurat, Allah memberikan solusi. Ini adalah Yesus Kristus. Sebaliknya, siapapun yang merasa mampu hidup dalam hukum Taurat, siapapun orang yang mampu merasa benar dalam hukum Taurat. Ada enggak orang yang merasa benar Bapak Ibu? Ada. Siapa itu? Ahli Taurat. Mereka berpikir udah ahli banget mereka Bapak Ibu. Maka disebut ahli Taurat. Farisi.
Mereka merasa mampu melakukan hukum Taurat. Mereka merasa benar dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kecuali Paulus, tidak ada satu orang ahli Taurat pun yang mengalami mujizat dari Yesus. Saudara bisa periksa Injil saudara. Kecuali Paulus, tidak ada. Termasuk Nikodemus, tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Tidak ada kutilnya misalnya sembuh, panahnya nggak ada. Saudara bisa baca Injil saudara. Haleluya. Kenapa? Karena mereka di sini merasa kami sudah nyaman, kami mampu melakukan hukum Taurat. Bahkan kami disebut ahli Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Iya, dan karena mereka mampu inilah, maka mereka tidak terdorong untuk mencari alternatif solusi atas masalah mereka. Karena itulah mereka tidak datang kepada Yesus. Dan karena tidak datang kepada Yesus, mereka tidak mengalami mujizat dari Yesus. Karena mujizat hanya ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya selama orang Kristen merasa benar sendiri karena kehebatannya, mungkin karena dia sudah pendeta 20 tahun untuk pelayanan 20 tahun. Saya ingin katakan kepada saudara Bapak Ibu, selama dia masih mengandalkan kekuatan sendiri, dan itulah Taurat mengandalkan kekuatan sendiri, tidak akan pernah ada mujizat dalam dirinya. Enggak akan pernah. Karena mujizat hanya ada dalam Yesus. Itulah sebabnya kalau orang gagal dalam Taurat, disinilah saatnya dia untuk mencari Yesus. Pada saat dia datang kepada Yesus, disinilah mujizat dia alami. Karena mujizat itu hanya ada dalam Yesus. Dan mujizat hanya dilakukan oleh Yesus. Amin. Haleluya. Iya, karena itulah saudara bisa buktikan dalam Alkitab saudara, tidak ada satu orang pun ahli Taurat Farisi yang mengalami mujizat, nah, kecuali Paulus. Kenapa Paulus mengalami? Karena dia telah meninggalkan Taurat, sehingga Taurat disebut juga, maaf kata, seperti sampah bagi dia. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita orang Kristen di dalam Yesus, jangan mencampur baurkan antara anugerah dengan Taurat. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dan kebingungan hari ini banyak orang Kristen karena mencampur baurkan dua hal ini. Padahal ini dua hal yang berbeda. Hari ini satu berdasarkan iman, satu berdasarkan kedagingan. Satu berdasarkan iman, satu berdasarkan perbuatan. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari hidup dalam Yesus, hidup dalam iman, hidup dalam anugerah, disinilah kemenangan kuasa kita alami. Di dalam Yesuslah kita beroleh keselamatan. Di dalam Yesuslah kita beroleh kesembuhan. Di dalam Yesuslah kuasa, berkat, kemuliaan Tuhan kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.